Senang sekali pada pagi ini bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan saya diberikan satu tema oleh Bapak Kepala. Saya memberikan judul Bangkit dari Tidur Rohani. Bangkit dari Tidur Rohani. Nah, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang mendasari dalam bagian ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Kita membaca ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan kitabnya masing-masing. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatinya mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahat. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ayat nas kita ambil dalam ayat yang ke-41. Dikatakan, "Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita sadari kita ini sakit secara jasmani, ya, tetapi itu bisa tertidur secara rohani. Kita masih datang ke gereja, kita masih melayani, tapi hati kita itu sudah tidak sepeka dulu terhadap suara Tuhan. Kita seperti murid-murid yang berada di Taman Getsemani, seharusnya berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi apa yang kita baca tadi, justru malah murid-murid tertidur di saat-saat yang paling menentukan. Sehingga dalam ayat yang ke-41 dikatakan, "Berjaga-jagalah," Yesus katakan, "berjaga-jagalah, berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
roh memang ya. Tetapi daging kita ini penuh dengan gelap. Saya percaya perkataan ini bukan hanya murid Yesus pada waktu ini. Yang 2000 tahun yang lalu, tetapi perkataan itu perkataan yang sama kepada setiap kita untuk hari ini. Yesus tahu bahwa zaman ini banyak orang percaya yang mulai tidur secara banyak orang percaya yang tidak boleh mengaku. Banyak yang mungkin tergoda dan kehilangan semangat kembali. Bapak Saudara, Yesus tidak sekedar mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya setiap kita sadar akan bahaya jika kita ini sampai tertidur secara rohani. Sebab itu kita tahu bahwa tidur secara rohani tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ya, ia seperti gambaran angin yang sepoi-sepoi seperti itu. Ia pelan, ia halus, dan seringkali tidak terasa dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita bisa bangkit, ya, maka kita perlu tahu mengapa tidur ini berbahaya. Ya. Bapak Saudara, ini sesuatu yang mengingatkan kepada setiap kita siapapun. Jangan sampai kita tidur secara dan itu sangat-sangat berbahaya. Ada tiga hal penting yang saya ingin sharingkan kepada kita pada pagi hari Bapak Ibu, yang akan menolong kita, ya, bagaimana kita memahami apa yang terjadi kalau kita mulai tertidur secara rohani. Yang pertama, kalau kita tidur rohani secara rohani Bapak Ibu, kita akan membuat kita akan kehilangan sebuah kepekaan terhadap suara Tuhan. Jadi kalau kita tidur secara rohani, yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kepada kita kehilangan sebuah kepekaan terhadap Tuhan. Nah, kalau kita membandingkan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 14, saya mengutip di sana, Efesus 5:14, bangunlah, hai kamu yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Bangun. Ada dulu ujian yang lalu saya baca bahasa ini. Bahasa susah gitu. Ya, itu lagi gitu kan. Kira-kira begitu. Bangunlah. Kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Tuhan kasih Tuhan, ketika kamu tertidur di taman Getsemani yang kita baca tadi, mereka tidak sadar bahwa itu sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan iman mereka. Yang sama juga dalam perjalanan setiap kita pada hari-hari ini. Yesus guru yang selama ini diikuti oleh mereka, ya, sedang menghadapi sebuah penderitaan yang sangat besar. Tetapi sayangnya murid-murid yang diajak bersama-sama Yesus, mereka malah tertidur. Ya. Saudara,
Bapak Ibu, bukan karena mereka tidak mengasihi Yesus, tetapi mungkin karena kelelahan, karena kecapean, ya. Dan bisa dari tidak ada sebuah kepekaan rohani. Mereka tidak ada apa yang sedang terjadi dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam di depan mata setiap mereka. Bapak Ibu, ini sungguh mengingatkan kepada setiap kita. Jangan kita seperti murid Yesus yang juga tertidur di saat sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting. Mari biarlah saat ini mengingatkan kepada kita, awas bahayanya kalau sampai engkau tertidur secara berat, maka kebenaran tentang itu bisa menjadi lambat laun, ini bakal menjadi kata dan bisa menjadi jujur dalam kadang-kadang kita seperti ini. Kadang-kadang kita jujur secara tetapi jiwa kita juga terjadi. Fisiknya mungkin tidak, tetapi jiwa bisa jadi berjalan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu pada tempat. Saya pribadi Bapak Ibu merasa sesuatu yang kehilangan. Dengan nama saya sendiri, saya mendengar saya di rumah sakit. Tuhan mengajarkan kepada saya. Sudah kembali saatnya kita kembali kepada apa itu? Bagi yang sepertinya sudah mulai hilang, Bapak Ibu, kami bersyukurlah untuk apa semenjak COVID, ya 2019 Bapak Ibu, kami sudah bisa beribadah dengan baik seperti Bapak Ibu. Dulu kami dari rumah. Pada saat kami dari rumah Bapak Ibu, semua kegiatan kami ada di gereja. Dan kegiatan itu semuanya di rumah jemaat. Yang luar biasa Bapak Ibu, kami membuat doa jam 5 dan itu berjalan. Dan setiap pagi kita bisa datang rumahnya jemaat yang kita sudah jalan. Bapak Ibu, pada bulan sangat bagus. Jam 5 kota, ya. mulai mundur jam 5 mulai dari karirnya tidak ada sama sekali. Satu kehilangan yang saya rasa. Dan itu mengingatkan kepada kita. Apalagi sebagai seorang hamba. Bapak Ibu, itu jadi sesuatu yang pagi harus ada di arahnya. Dan itu kenapa dulu kami Inggris? Pagi itu dia penyembahan pada semua sisi. Justru saat-saat yang sangat baik sekali. Ini adalah sesuatu yang khusus. Kekuatan yang terbesar yang harus dijaga oleh anak sebagai yang baik. Tapi sebagai itu adalah Bapak Ibu, ini saya bagi pada sesuatu. Jangan bawa maka dirilah harus berpegang harus bukan karena kita berbicara karena kita mungkin sudah tidak peka dengan apa yang berada seperti seseorang yang di dalam di dekat dengan
Bapak Ibu Saudara, kita terbangun. Tetapi setelah beberapa bulan, surat keras tidak lagi terasa. Kita bisa tidur dengan nyenyak, meskipun kereta lewat melintas. Bukan karena suara kereta yang hilang, tapi karena telinga kita ini sudah terbiasa. Saya pernah dapat banyak sekali orang-orang, banyak orang. Nah, kalau yang saya katakan anak keren tidak seperti kereta yang lain. Jadi kalau kenapa pasir geli tidak nyala begitu. Tetapi kenapa lama-lama kerak ini sudah menjadi terbiasa seperti ini? Karena itu terbiasa dengan, dan itu bisa terjadi bagi setiap kita. Kita sudah terbiasa mendengarnya, kita sudah biasa mengalami, menyentuh pantat kita dengan sesuatu yang khas. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kepada saya dan juga setiap kita, tidur rohani itu berbahaya karena itu bisa membuat kehilangan arah. Ketika kita tidak lagi peka, kita akan mulai mengambil sebuah keputusan tanpa doa, melangkah dengan tanpa tuntunan daripada Tuhan. Dan perlahan-lahan pada hidup kita ini, Bapak Ibu, mulai jauh dari rencana. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus pasal 5 ayat 14 tadi, bangunlah hai kamu yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita bangun. Bukan sekedar sadar, tetapi tentang Kristus kembali bercahaya dalam kehidupan kita. Ia mau kita kembali mendengar suaranya. Ia mau kita merasakan kehadirannya. Kita bagaimana kita mau mengikuti kehendaknya dan terus ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Mari jangan sampai jangan biarkan kenyamanan dan rutinitas dalam hidup kita yang Bapak Ibu membuat kita mati rasa terhadap. Mari kita belajar untuk mengisikan waktu kita, sesibuk apa saja yang kita sedang hadapi. Mari kita sisihkan waktu kita setiap hari untuk kita ada waktu berdoa dengan Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan sedang berbicara kepada saya. Sebab saat kita membuka hati kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan kembali berbicara kepada kita. Tuhan akan menuntun dan menyalakan kembali sebuah kepekaan rohani. Itu yang pertama, hati-hati. Kalau sampai kita tidur secara rohani. Yang kedua, dikatakan dalam Matius 26 ayat 1, roh menurut, tetapi daging ini lemah. Nah, tidur rohani itu Bapak Saudara bisa membuat iman kita itu lemah, dan mudah jatuh dalam pencobaan. Kalau kita tidur secara rohani, maka yang terjadi
iman kita udah lemah, udah menyerah, udah putus asa, dan gampang jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tahu sebenarnya menurutnya kita sama juga. Tuhan Yesus tahu sebenarnya kita juga ingin apa kita akan taat, kita ingin setia, kita ingin rajin berdoa, kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Seperti di tahun baru, biasanya banyak janji-janji ini. Kita punya perusahaan ini, kita punya semua. Hanya saya ini dibuat di awal saja. Tetapi lambat-lambat, perlahan-lahan, apa yang menjadi sebuah komitmen ini? Apa sesuatu yang kita sudah canangkan ini? Perlahan-lahan ini menjadi akhirnya kita juga tidak
Dia kata seperti itu, sekarang semua meninggalkan. Tapi Petrus tidak akan meninggalkan. Pernyataan ini sering juga menjadi penekatan kita. Sekalipun orang di sini sudah pergi, aku tidak akan. Tapi lama-lama bisa terjadi. Kita mulai. Mungkin kalau ada teman di kamar itu saja luar biasa. Media, dia wajah-wajahnya tidak meragukan itu. Tidak seperti di tempat lain. Kalau tidak ada saya kembali, wahai karena bisa terjadi seperti itu dari itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian dalam waktu yang tidak lama, ia menyangkal sampai. Mengapa itu terjadi? Karena bisa jadi karena dia tidak berjalan dan tidak berdoa. Imannya menjadi lemah dan ia jatuh ke dalam berdoa. Bapak saudara, ini sebuah realita yang awal. Ini sudah bisa menjadi sebuah gambaran daripada rohani daripada gereja Tuhan di bangsa ini. Sekarang ini Bapak terjadi di gereja sudah mulai bersaing satu dengan yang lain. Banyak gereja, banyak pemimpin, banyak anak yang kadang-kadang aduh dan sebagainya. Sehingga ada merasa yang lebih besar menjadi sombong. Dan itu terjadi. Padahal saya ikut doa bersama di jalan di doa kotanya setiap satu ini sekarang terjadi. Kelihatannya bagus secara fisik, tetapi bahwa secara rohani ini sudah ada banyak kejadian apa yang sombong. Kalau itu tidak diwaspadai, ini menjadi sesuatu yang menjadi sebuah warning kepada setiap kita, kepada setiap kita. Oleh sebab itu mengingatkan dengan tegas dan jelas kepada setiap kita. Dan ditambahkan berdoa. Setelah doa itu yang menjaga kita itu tetap bisa bertahan dalam berbagai coba. Bapak gereja programnya bagus, tapi tidak dilandaskan dengan kita datang sama. Ini sebuah show saja. Bapakku dalam pelayanan saya, dia kan saya membalangkan saya dalam pelayanan ini dari sini. Bagus, bagaimana anak di era seperti ini kita tidak bahasa. Tapi saya ini di bawah, kurang tambah sesuatu yang bagus di hadapan tangisan kita. Apa namanya? Program itu menjadi sesuatu yang kita tanggung. Itu yang sedang tidak kita kerjakan. Ada sesuatu yang bagus, pakaian yang bagus, pengajaran yang bagus, tapi responnya adalah biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang sebetulnya yang penting dari apa yang menjadi program gereja, apa yang diajarkan tentang sebuah parenting, bagaimana pengasuhan di zaman seperti ini.
kita, negara kita, dunia kita sedang tidak baik. Dan percayalah bagi setiap kita yang itu seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan siap, kita akan sesuai. Yang terakhir, apa bahayanya? Bangkit dari kubur rohani itu artinya Bapak Ibu, membangun kembali iman doa kita dan keimanan kita. Ini yang menjadi sebuah ajaran kepada kita. Ini yang tidak boleh. Kita banyak bicara tentang keluarga, Bapak. Gabungan saya mengajar di gereja tempat saya melayani. Bapak, ada satu yang tidak boleh. Apa? Mesbah. Ini yang kita bangun, mesbah gereja. Itu yang harus kita bangun. Sebab itu dalam 1 Tesalonika 5 pasal yang ke-6, pasal yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga dengan sadar. Sekali lagi, Yesus tidak sedang berduduk, tetapi Yesus susu begini, kita akan balik kepada apa yang menjadi kerinduan. Berjaga-jagalah dengan Bapa. Ini sebuah panggilan kasih kepada saudara. Ia tahu kita ini lemah, tetapi juga Ia tahu bahwa hanya berdoa kita bisa berbuat, ya, kita bisa buat berbahagia. Mari Bapak mengasihi Tuhan, mari kita bangkit seperti apa yang dengan jangan sampai kita tidur secara. Saya dari hari ini juga pada kita bersama-sama apa yang menjadi jawaban kita, ya. Itu menjadi sebuah harapan yang perlu kita bangun bersama-sama, yang perlu kita dari bersama-sama. Saudara, saya ingin mengajak bangkit dari tidur hari. Itu artinya kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Mari kita akan ulang sebuah motivasi sedikit kita. Katakan sungguh menjadi yang pertama dalam iman, yang akan tersedia, yang utama dalam. Biarlah kita menyegarkan kembali iman kita dalam. Bukan karena sebuah wajah, bukan karena sebuah jabatan yang mendapat, tetapi Yesus. Bapak Ibu, saya sudah ngomong kepada beberapa yang saya yakini kembali. Saya ingin setiap masa itu saya memang banget jam ini saya pasti dapat. Saya ada kira-kira begitu ya. Sekarang kadang-kadang kita ada tes. Kita ada seadanya, kita ada sama seperti ini. Setiap Bapak kepada saya ini bukan hanya sebuah wajah, bukan hanya sebuah jabatan, dan ini kita melakukan janji Tuhan pastinya seperti Kristus akan cahaya atas setiap saya Yesus akan benar-benar seperti ini dalam hidup ini, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan juga masa depan. Mari kita bangun sejenak. Kita bangun sebuah komitmen bersama-sama. Mulai kita mengambil langkah yang kecil. Ambil waktu khusus yang Bapak tahu mana ingin sungguh-sungguh berdoa di dalam. Bukan kembali firman, renungkan kembali setiap firman Tuhan setiap hari. Kita fokus untuk menyalakan sebuah pemahaman ini supaya kita tidak ini sejarah ini adalah waktunya anak harus paham
yang akan memberkati. Mari kita bakal